Kita doa, ya Allah, tidak ada Allah di langit. Mana Allah di langit? Al-Baqarah sudah katakan itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Hei Muhammad, ditegur oleh Allah, kenapa engkau mengadakan tanganmu ke langit? Tak ada Allah di langit. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke masjidil haram. Mana wajah bukan ini. Itulah batin kita ingat di tempat Baitullah. Kalau saya jelaskan secara mulai dari Nabi Adam sampai ini ujung-ujungnya siapa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya kehadiran tamu yang super ya. Jadi beliau ini adalah salah satu dosen STKP Taman Siswa Bima yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa ya, baik di konteks sosial, lebih-lebih di agama ya. Beliau bernama Muhammad MPDI. Ya, selamat bergabung Pak. Ya, selamat bergabung. Jadi banyak hal yang memang mesti harus kemudian kita diskusikan pada ya siang ini ya. Jadi karena kita melihat bahwa apalagi suasananya luar biasa sekarang. Iya, apalagi sekarang ini kan pengaruh globalisasi sangat luar biasa, gitu kan. Anak-anak kemudian dibentengi dengan gadget, tidak lagi dengan Al-Quran dan lain-lain. Beda zaman, beda situasi. Ya mungkin di zaman kita dulu mungkin Pak Muhammad ya, luar biasa pemahaman agamanya. Iya, pemahaman agama ya. Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya dengan Pak Muhammad jadi ingin menganalisis terkait persoalan peran agama di tengah arus globalisasi yang sangat luar biasa ini. Teman-teman sekalian, pada dasarnya agama itu adalah salah satu dasar dalam kehidupan kita. Ya kan, dasar dalam kehidupan kita. Jika Al-Quran ini sebagai pedoman, maka ya agama sebagai tiang, fondasi. Teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian silakan tetap terus saksikan ya teman-teman. Jadi perbincangan saya jadi dalam kurun waktu 30 menit ke depan bersama dengan Pak Ustadz kita, Pak Muhammad MPD. Pak Muhammad, memang ada beberapa pertanyaan yang kemudian mesti harus sampaikan oleh saya terkait persoalan problem sosial dulu gitu kan, karena berbicara agama tidak terlepas dari kita berbicara terkait persoalan dinamika sosial yang kemudian terjadi. Begini Pak Muhammad, jadi ada beberapa kondisi sosial yang memang harus kemudian entah dipresur oleh kita, tapi memang harus dipresur oleh kita Pak, karena kita ini adalah salah satu generasi yang ya paham bagaimana arus globalisasi seperti ini gitu kan, kemudian seperti apa dampak akhir untuk generasi kita ke depan. Kira-kira menurut Pak Muhammad, generasi kita saat ini itu seperti apa sih? Terima kasih kepada Pak Mar yang memberikan ini gambaran umur tentang bagaimana sih generasi sekarang ya. Kalau kita melirik secara agama, yang pertama saya berpatokan dengan hadis inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk memperbaiki budi dan akhlak manusia, kata Rasul. Tapi generasi sekarang tidak paham apa itu budi, apa itu akhlak. Dikira akhlak itu teori. Akhlak itu bukan teori. Akhlak itu implementasi dari teori itu. Kenapa bisa? Orang ini belajar agama sekarang ini sekedar kontekstualnya aja. Sama dengan ketika dia bahas tentang iman. Iman itu apa sih? Ditanya generasi sekarang, setengah mati dia. Dia tidak tahu iman itu dia menjalankan sholat, berpuasa. Itu kan cuma menjalankan. Itu adalah dia sama dengan begini. Ada rukunnya aja dia. Rukun iman itu seperti iman kepada Allah. Itu kan itu rukun. Tapi dia tidak paham itu iman. Apa itu iman? Dalam hadis itu mengatakan al-iman tasdiqum bil qalbi. Iman itu ditasdikan dalam hati. Sudahkah iman itu ditasdikan dalam hati? Itu kan belum, masih tanda tanya dalam konteks itu. Generasi milenial sekarang itu tidak paham. Cuman dia paham itu, cuman dia menjalankan bagaimana rukunnya saja. Tapi konteks dari iman itu tidak paham. Sehingga terjadinya kekacauan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Sedangkan yang terjadinya pembunuhan itu di mana-mana, itu ulah dia sendiri.
Lewat apa dia? Cocok kata Rasul itu, perang Badar itu perang pertumpahan darah, perang Uhud itu perang pertumpahan darah, itu perang kecil kata Rasul. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan itu perang kecil? Rasul menjawab, perang ada aduwika nafsuka allati banajan baik. Musuh yang perlu engkau lawan itu adalah musuh yang ada dalam dirimu. Mana musuh itu? Itulah sebangsa hawa nafsu dunia setan. Inilah nafsu yang tidak dia sadari oleh generasi itu. Maka dia paham iman sekedar konteksnya aja. Sama dengan al-iman tasdiqum bil qalbi. Iman itu ditasdikan dalam hati. Sudahkah iman tasdikan dalam hati? Itu belum. Sedangkan lanjutan ayat wa iqrarum bil lisan. Sudahkah ungkapan dengan lisan tidak menyakiti hati teman, tidak menyakiti menyinggung perasaan temannya, tidak menyinggung perasaan tetangga, saudara? Apakah itu sudah? Ini masih tanda tanya. Maka agama itu cuma dia paham ini sekedar konteks. Tapi dia tidak paham secara kontekstualnya itu mana. Terus gini, generasi hari ini kan banyak yang apatis, ya harus diakui. Ya, apatisnya generasi hari ini dengan ini ya, mereka sebenarnya dengan hadirnya perubahan-perubahan yang signifikan itu, mestinya mereka mendekatkan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya globalisasi ini kan mendorong kita bagaimana kemudian kita lebih kreatif. Ya bukan ini ya, bukan mengedepankan gadget, bukan mengedepankan itu. Jadi kira-kira arus globalisasi ini mampu nggak untuk merubah karakter seseorang, moral seseorang? Saya akan sampaikan, ini bukan ini arus dan globalisasi yang merubahnya. Kembali kepada diri. Bukan ini yang namanya ini globalisasi itu adalah merubah. Bukan globalisasi yang merubah. Tapi kembali kepada konsep dirinya sendiri. Pahamkah diri itu siapa sih diri? Orang kan tidak paham. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa Adam. Siapa mengenal diri maka dia mengenal Tuhannya. Kalau kita mengatakan itu kan pepatah, itu kan ini yang dikatakan oleh Ali. Mutiara kata Ali itu ada 4 konsep. Orang tidak paham diri itu pasti dia tidak memahami bagaimana globalisasi akan mengikuti arus itu. Tapi dia tidak bisa merubah arus itu. Karena dia tidak paham iman. Ini tadi al-iman tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkam. Dilakukan dengan anggota semua. Sudahkah itu semua? Tidak. Memang cocok kata Rasul, qalilan ma tazkuru, hanya sedikit yang bersyukur kepada aku. Apakah ini persoalan globalisasi? Apakah ini persoalan ini arus zaman ini luar biasa? Bukan arus itu yang kita ikuti. Kita kembali kepada masing-masing diri. Kalau dia paham agama, kalau dia paham Al-Quran dan hadis, sedangkan sudah diturunkan oleh Al-Quran, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatur rasul. Berpegang teguhlah 2 pusaka besar, kitabullah wa sunnatur rasul. Mana kitabullah tidak dipahami oleh orang. Dikira kitabullah ini adalah misalnya ini kitab Al-Quran ini adalah ini 30. Kan ini pada zaman Utsman bin Affan. Ini belum namanya Al-Quran. Misalnya ini Al-Quran. Iya, betul ya. Ini bukan Al-Quran. Ini Mushaf Utsmani. Belum ada hukum bacaannya dia. Baru ada hukum 5 hukum bacaan itu adalah baru zaman Aswal Adwali. Itu baru ada hukum bacaan. Pada zaman Abu Bakar belum ada hukum bacaan. Pada zaman Rasul belum ada hukum bacaan. Belum ada kitab 30 juz ini pada zaman Rasul. Tapi Rasul sudah katakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatur rasul. Berpegang teguhlah 2 pusaka besar, kitabullah wa sunnatur rasul. Orang tidak paham mana Quran, mana kitab Quran, mana ayat Quran. Sedangkan orang tidak paham 3 ini. Mana kitab Quran, mana ayat Quran, mana Quran itu sendiri. Ayat Quran itu mana? Bal huwa ayatun bayyinatun fis sudur, bahwa ayat-ayat nyata ada dalam dada manusia. Mana ayat itu? Itulah tanda. Iya. Kenapa biasa dikatakan tanda? Mana kitab Quran? Inilah kitab Quran. Kitab surah namanya. Mana Quran? Yang turun pada tanggal 17 Ramadan, yang turun pada tanggal 25 Ramadan, pada tanggal ini 13 Ramadan. Kenapa harus turun pada tanggal tunggal ganjil? Karena generasi penerus sekarang memahami agama adalah tidak mengkaji secara luar biasa. Sedangkan tingkatan agama ada 4. Ada syariatnya. Syariat itu apa? Perkataan. Mengajian bagus, luar biasa ini suaranya. Itu kan syariat. Syariatnya ya. Apalagi tarikatnya itu jalan. Itu jalan. Apalagi hakikat, al-hakikatu ahwali, hakikat itu hal aku. Mana hal aku? Maka kembali ke ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Itu modal untuk sampai kepada Allah. Kalau orang tidak paham 4 itu, yakin dan percaya pasti melakukan kejahatan, pasti melakukan ini yang namanya kemaksiatan, tidak memahami globalisasi, tidak memahami ikuti arus semua, sehingga generasi penerus sekarang tidak memahami adalah apa itu akhlak itu sendiri. Wih, luar biasa, luar biasa.
Berarti generasi hari ini kan, kalau ini saya pikir ini terlalu dalam ya. Jadi analisis kajiannya lebih, apalagi kan jadi ada 4 konteks yang kemudian dibahas oleh Bapak tadi. Yang pertama adalah syariat, kemudian apalagi tadi? Syariat, tarekat, hakikat, dan kemudian ma'rifat. Jadi 4 komponen ini memang harus dianalisis, dikaji, dan kemudian ditekuni oleh setiap orang. Begini, generasi hari ini kan Pak Muhammad, jadi banyak yang kemudian memahami ma'rifat ini sebagai simbolis saja gitu, dan bahkan mereka menganggap bahwa saya sudah tahu bahwa Allah itu ini gitu kan, ngapain saya sholat begitu. Sedangkan di sisi yang lain ada salah satu syekh yang mengatakan, ketika kalian sudah paham bagaimana ma'rifat itu sendiri ya, dan kemudian kalian tidak menjalankan sholat, maka kafirlah kalian. Subhanallah. Memang betul itu. Persoalan inilah sholat yang menjadi persoalan, inilah yang menjadi luar biasa. Banyak generasi memahami yang namanya ini ma'rifat itu adalah dia tidak penting katanya. Sedangkan Imam Al-Ghazali sudah katakan, syariat tanpa hakikat itu hampa. Hakikat tanpa syariat itu buta. Kalau kita paham syariat saja, pasti kita buta nanti. Kalau kita ini akan sesat, bagaimana persoalan itu? Contoh sholat. Dikira sholat ini cuma gerakan Allahu Akbar. Dia tidak tahu sholat dalam fikih sentris, sholat adalah doa. Secara istilah menyerahkan totalitas jiwa dan raga kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan kepadamu ya Allah. Mana solat dan mana rukun sembahyang yang 13? Orang tidak paham solat. Apa itu solat itu? Wah, kalau kita memahami sholat itu bukan sekedar ini rukun sembahyang itu ada 13, mulai dari niat takbiratul ihram, membaca Fatihah sampai salam pertama, itulah rukun sembahyang. Mana sholat? Mulai dari ambil air wudhu kita, ada ambil air wudhu, berbincang-bincang ambil air wudhu, cerita ambil air, batal wudhu itu, ndak boleh ambil itu, batal wudhu, harus ambil kembali, ndak boleh. Karena kita ini mulai wudhu itu adalah bagaimana kita meniatkan sholat itu. Baru kita masuk di tikar sembahyang, diuji oleh Allah di tikar sembahyang. Fasih berbahasa Arab, bagus mahrijil hurufmu, luar biasa suaranya. Coba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang dia ingat? Pangkat dan kedudukannya, harta yang melimpah ruah, istri dan anak yang cantik. Berarti dia sembah pangkat dan kedudukannya, berarti dia sembah ini, hartanya berarti dia sembah itu. Diancam oleh seorang Allah, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang, bukan orang yang tidak sholat, tapi orang yang sholat. Bukan orang yang tidak sholat, apalagi orang yang sholat. Diancam oleh seorang Allah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa itu orang sholat itulah, kenapa orang sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab? Dijawab oleh Rasul, awwalu ma yuhasabu fi abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah solat, bukan amal yang lain. Itu solat. Solat seperti apa? Kalau solatnya baik ikut baik, kalau solatnya tidak baik ditolak oleh Allah. Generasi penerus bangsa milenial sekarang, termasuk mahasiswa yang saya ajar sampai hari ini, banyak yang tidak paham apa itu sholat dan apa itu rukun sembahyang 13. Tapi rukun sembahyang 13 tidak tahu dari mana usulnya. Usul rukun sembahyang 13, pembinaan Ka'bah 13 meter, tinggi Ka'bah 13, panjangnya Ka'bah itu 19 meter. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Orang tidak memahami itu semua. Tapi orang itu mengkaji syariatnya saja itu sholat. Tidak boleh. Sedangkan solat itu mencegah dari keji dan mungkar. Mana ayatnya? Utslu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari keji dan mungkar. Sudahkah solat mencegah dari keji dan mungkar? Belum. Karena ini masih tanda tanya. Apa itu solat? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu solat? Dijawab oleh solat itu as-solatu laisa su'i. Solat itu tidak lain daripada aku, kata Rasul. Ya Rasulullah, yang mana isu yang tidak lain daripada aku? Wal musalli anha gaimun. Gaib di tiap-tiap kamu. Ya Rasulullah, yang mana isu yang gaib di tiap-tiap kami? Dijawab Rasul, abdi fi qalbil mu'minin. Hambaku yang ada dalam hatimu namanya mukmin. Itulah yang berzikir 24 jam, berdiri, berbaring, beraktivitas selalu as-solatu li zikri. Inilah yang tidak dipaham. Kalau generasi penerus bangsa ini paham tentang sholat,
paham tentang ini, memahami agama bagaimana sholat yang sebenarnya, dikira sholat ini senapatila saja. Tidak, sholat itu ada hukum, ada aturannya dengan baik. Bagaimana caranya supaya sholat yang khusyuk? Profesor pernah saya tanya, profesor waktu S2 saya tanya profesor saya di UIN, Pak Prof, bagaimana sih sholat yang khusyuk? Dia bilang, sholat yang khusyuk itu tutup mata, kosong. Nggak bisa begitu. Sholat yang khusyuk itu harus di tempatnya. Di mana itu? Surat 3 ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah semua manusia adalah Baitullah. Kalau orang tidak di Baitullah sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa yang saya katakan? Enggak, bukan saya, itu Al-Quran. Mana ayatnya menyuruh? Maka ana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya fazuku adzaba yang kuntum takfurun. Kalau orang tidak sholat di sisi Baitullah, sama dia bersiur-siur, sama dia ini cerita, sama dia bermain-main. Apa kata Allah terakhir? Fazuku azab azab Allah yang paling pedih. Itu hati-hati. Berarti kita harus naik haji dulu berarti? Oh, enggak mesti kita naik haji. Kan kita ini diberikan lahir batin oleh Allah. Kita diberikan fisik. Kalau kita tidak mampu, kita ingat. Di mana kita ingat? Bukan wajah ini. Mana itu? Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke masjidil. Mana wajah ini? Bukan wajah. Yang mana wajah itu? Surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum, bukankah engkau ini Tuhanku? Ditanya kebenaran 4 bulan 10 hari itu dalam kandungan orang tuanya. Mana kebenaran itu? Ditanya, sebelum kata lurusnya, ruku, kamu kenal saya atau tidak? Alastu birabbikum, bukankah engkau ini Tuhanku? Dijawab oleh ruh yang ditiupkan 4 bulan sebelum. Qalu bala sahidna, ya engkaulah Tuhan kami. Dia sami'na, dia menerima ini tanggung jawab besar. Kenapa bayi keluar itu dan menggenggam tangannya? Karena dia sudah genggam tangannya. Apa dia genggam? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat, ibadahku, hidup dan mati aku persembahkan kepadamu. Kenapa bayi keluar ini dalam rahim itu membuka tangannya? Pasti meninggal karena tidak mampu memegang amanah itu. Kenapa bisa bayi itu menangis keluar? Karena bayi keluar menangis itu karena dia melihat dunia ini gelap, tidak mampu melihat dosa dunia luar biasa. Bayi itu tidak ada dosa dan dia masih putih dia, maka keluar. Apalagi itu, mana kebenaran yang datang dari surah Allah, surah Sajadah 9. Tsumma sawwahu nafa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tazkurun. Aku sempurnakan tubuhmu dan aku tiupkan ruhku. Berfungsilah alat pendengaran. Ini bukan telinga, tapi ini alat pendengaran. Berfungsilah alat penglihatan. Ini bukan mata, tapi ini alat penglihatan. Berfungsilah seluruh anggota tubuh manusia. Siapa yang fungsikan? Itulah kebenaran yang datang daripada Allah. Itulah yang sholat. Itulah yang ingat kepada Baitullah. Itulah yang sampai Allahu Akbar. Itulah yang bermi'raj. Kita harus bermi'raj di sana. Kenapa itu masjid harus ada mihrabnya? Masjidil Haram itu Ka'bah tidak ada mihrabnya karena kita ini harus ke sana. Masjid itu ada mihrabnya. Kenapa? Dituntut kita ini simbolisnya itu masjid supaya kita bermi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang yang mukmin. Mana mukmin itu? Ada dalam diri kita. Abdi fi qalbil mu'minin. Begitulah konsep itu, sholat itu. Kalau orang tidak pahami sholat, cuma sekedar konsep, rakawail bagi orang yang sholat itu. Iya. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi selama beberapa kali saya podcast dengan orang-orang lain kan, jadi pembahasan terkait persoalan sholat ini sangat luar biasa. Termasuk beberapa kali saya lakukan diskusi dengan kawan-kawan. Ternyata teman-teman sekalian, ini pembahasan yang sedikit dalam ya terkait persoalan sholat. Karena saya menganggap bahwa ini adalah dasar daripada kemudian kita membangun ini ya, jiwa kita, bagaimana kemudian kita dekat lagi kepada Sang Khalik begitu. Jadi saya ini Pak Ustadz, dalam surat Toha itu kan ayat 14 juga Allah itu menegaskan jika kita ini mempertanyakan di mana Tuhan itu. Jadi sholat ini kan sebenarnya termasuk saya pribadi saya menentang gitu loh. Apa yang mesti harus sholat? Gitu loh. Kita sholati siapa? Itu yang pertama. Kita menyolatkan siapa? Kemudian yang ketiga itu kita sholat untuk siapa? Ya, untuk diri kah? Ya, untuk menyembah Tuhan kah? Tuhan itu di mana? Ternyata di sisi yang lain dalam surat Toha ayat 14 itu mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan. Ya kan? Aku ini adalah Allah katanya. Sungguh aku ini adalah Allah katanya kan. Dan kemudian tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Ternyata sholat ini hanya sebatas untuk mengingat Allah. Begitu. Kenapa sholat itu rukun Islam itu yang wajib itu cuma 2. Yang lain itu enggak. Kenapa wajib itu? Syahadat itu adalah wajib. Enggak boleh diwakili.
Sholat juga tidak boleh diwakili. Untuk siapa? Untuk dia. Siapa itu? Untuk dia, dirinya sendiri. Bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah? Siapa itu Allah? Allah itu zat. Tidak mampu kita dapat zat. Yang kita harus cari itu akbarnya. Siapa akbar itu? Allahu Akbar. Sama dengan Allahu Akbar. Allah tidak diketahui, akbar tidak diketahui. Bagaimana kita mau ketemu Allah? Allah itu zat. Yang kita harus ketahui itu adalah sifatnya. Siapa itu sifatnya? Allah itu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa Muhammad? Coba, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taati Rasul. Apa kata Rasul? Kalau kamu mau bertobat kepada Allah, datang kepada Rasul. Siapa Rasul itu? Bukan ini nabinya. Siapa nabinya itu? Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa Rasul itu? Yang membawa agama. Dan Rasul itu yang membawa budi pekerti. Kalau tidak ada Rasul, gimana kita kenal Allah? Kalau tidak ada Rasul, gimana kita kenal agama? Kalau tidak ada Rasul, di mana kita mengenal Al-Quran? Tidak, harus ada Rasul baru ada. Sama kita pergi ke, misalnya pergi ke gubernur, mau ketemu sama gubernur, masa langsung kepada gubernur, ada ajudannya, nanti itu ditendang oleh Pol PP, ditembak. Kenal dulu siapa ajudan ini, baru sampai itu ke gubernur. Sama kita mencari, kita cari alamat kampus, tapi tidak tahu alamat. Kemana alamat itu? Tapi dia tidak paham, maka akan kesasar. Maka kita mengkaji Allah itu, makanya sama dengan ini kata Ali itu, man arafa nafsahu fakada arafa Adam, man arafa Adam fakada arafa Ruh, man arafa Ruh fakada arafa Muhammad, man arafa Muhammad fakada arafa Allah. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Adam. Siapa mengenal tubuhnya, maka dia mengenal Adam. Siapa mengenal Adam, maka dia mengenal ruhnya. Siapa mengenal ruhnya, pasti mengenal Muhammad. Coba Muhammad dulu. Siapa mengenal Muhammad? Siapa mengenal Muhammad, pasti kenal Allah. Tidak mungkin siapa kenal ini ruh pasti kenal Allah. Tidak. Rentetan itu luar biasa. Siapa pengenal ruh, pasti kenal Muhammad. Kalau dia yakin kenal Muhammad, pasti kenal Allah. Kita menyembah kepada Allah. Untuk apa kita sholat? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kita menyelesaikan diri ini. Kenapa diri ini? Karena lupa. Mulai dari lahir ditiupkan 4 bulan 10 hari kita, sampai balik kita sudah lupa di mana menyembah Allah. Tidak diketahui. Apakah menyembah Allah di masjid? Tidak di masjid. Itu tempat berkumpul. Tapi untuk bersatulah kepada tempat persatuan sebelum Allah menyatukan kepada tempat kesatuan. Itu baru. Kenapa? Di mana tempat kesatuan itu? Di Baitullah. Di Baitullah diberi tanda Ka'bah 13 meter, 13 rukun sembahyang. Diberi tangga panjangnya 19 Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dikajilah itu. Baitullah itu gaib. Siapa yang ketemu pertama Allah di sana? Nabi Adam alaihi salam. Siapa Nabi Adam itu? Orang tidak tahu. Ketika Nabi Adam dilemparkan dari surga karena melakukan kesalahan dengan Siti Hawa, dia buah huldi. Banyak sekali. Kalau saya kaji lagi buah huldi ini bahaya. Iya kan? Iya, analisis lebih panjang lagi itu kan? Panjang lagi kalau saya kaji buah huldi. Dikira buah huldi itu dipetik begini, Anda. Maka kirulah surah Watin wa Zaitun. Dikira Watin itu laki-laki, wa Zaitun perempuan. Tapi orang tidak memahami buah zaitun itu dipetik, Anda. Buah zaitun itu adalah kalau saya bongkar tentang ini zaitun bahaya. Saya pikir ini off the record ya. Ini luar biasa. Nah, makanya harus kenal Allah, kenal diri. Siapa itu diri yang sebenarnya? Maka sholat itulah yang paling amal pertama kali dihisab. Maka kita harus paham betul. Sholat lahir itu dari 5 huruf. Bukan 5 huruf. Mana 5 huruf? Alhamdulillah. Berdiri seperti alif, ruku seperti la, duduk di antara dua sujud seperti da, sujud seperti ha, duduk tahiyat terakhir seperti mim. Maka inilah alhamdulillah. Kalau lakukan ini tidak berdiri seperti, bagaimana orang yang tidak bisa berdiri bengkok? Yang disuruh berdiri itu ingatan kamu yang harus tegak, bukan ini berdiri tegak. Enggak. Bagaimana orang yang tidak tahu berdiri bongkok, bagaimana tidak? Karena Allah tidak melihat rupa kamu, Allah tidak melihat ini pakaian kamu, tapi Allah melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalukum wa la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pakaianmu, tidak melihat ini wajahmu, tapi Allah melihat ini qulubikum, hatimu yang bersih. Itu Allah melihat.
Tapi banyak orang tidak memahami. Sedangkan sudah tahu surah As-Saff dan 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sudah tahu ayat itu. Hei, jangan engkau katakan sesuatu yang kamu tidak paham loh. Kata Allah, jangan engkau katakan sesuatu yang kamu tidak memahami ya. Aku benci loh, kata Allah. Bukan saya, tapi Allah mengatakan aku benci loh. Nah, apa tekanan hadis? Man abdal asma dunyal makna faqad kafara. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengetahui apa maknanya, fakat kafar, nyata ya kafirnya. Bukan saya mengatakan kafir, hadis. Siapa kafir itu apa? Kafir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ingkar kepada Tuhan. Orang muadzin di masjid, Allahu Akbar, main dulu dia. Sudah berteriak dalam hati, fulan, sudah waktunya pergi kok. Secara syariatnya kau berangkat cepat. Tapi orang tidak mau. Bagaimana, itulah ujian generasi sekarang, tidak paham itu. Iya. Dijelaskan ini bagaimana, sudah dijelaskan bagaimana orang haid itu bisa sholat atau tidak. Ya bisa, tapi rukun sembahyang itu tidak boleh. Apa itu sholat? Ingat, di mana ingat? Di Baitullah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi rukun sembahyang 13 mulai duhur, asar, maghrib itu tidak boleh karena dia belum mandi wajib, mandi bersih. Tapi sholat 24 jam tidak boleh putus. Ingat kepada Allah. Berarti sholat itu adalah ingat kepada Allah. Iya, itulah implementasi kita kepada Allah. Maka mahasiswa juga itu bertanya, kenapa sih sholat duhur tidak keluar suara? Kenapa sih sholat asar keluar suara? Iya. Saya kasih tahu, kenapa kalau duhur tidak keluar suara, asar tidak keluar suara? Karena dari 4 ini, dari 5 huruf ini. Kenapa bisa 5 huruf? Duhur dengan asar keluar atas nama alif dengan lam. Alif lam nama Allah, maka Allah itu gaib. Maka tidak boleh dikeluarkan, disirkan dia, kecilkan. Kenapa maghrib dengan isya itu keluar suara? Karena itu dari 3 huruf itu. Kenapa 3 huruf itu? Hamim dal. Nama Muhammad Jahir, maka keluar suara dia. Oh, Hamim dal. Iya, itulah keluarlah lahirnya tidak. Maka duhur dengan asar 8 tingkat surga. Maghrib isya itu 7 tingkat neraka. Supaya terbuka pintu surga yang 8, tertutup pintu neraka yang 7. Laksanakan subuh 2 rakaat. Kenapa subuh 2 rakaat itu bisa? Karena subuh ya yang membuka pintu surga. Orang tidak memahami. Tapi kalau kita lirik lagi secara kesehatan sholat. Nah, bagaimana sholat duhur? Apa hubungannya secara kesehatan sholat itu? Apa hubungan sholat duhur untuk kesehatan diri kita? Itulah lever. Tidak boleh kita tinggal sholat duhur. Dihantam levernya nanti kapan? Pasti itu. Ya, apa warna sholat duhur? Itulah putih. Masuk asar. Tidak boleh kita tinggalkan sholat asar. Apa hubungannya sholat asar dalam diri kita? Itulah paru-paru. Tidak boleh kita tinggalkan sholat asar. Dihantam paru-parunya nanti kapan? Pasti itu. Dikira penyakit itu dari makanan. Dikira penyakit itu dari air. Tidak ada penyakit itu datang dari diri masing-masing. Mana penyakit? Iri hati, dengki, sombong, loba. Itulah yang tidak mendirikan sholat. Itu ada penyakit itu. Belum sekarang, nanti. Masuk maghrib. Apa hubungannya sholat maghrib dalam diri kita? Itulah jantung. Dia otomatis pemompa darah. Tidak boleh kita tinggalkan sholat maghrib. Dihantam jantungnya nanti kapan? Pasti itu. Apa warna sholat duhur? Putih. Apa warna sholat asar? Kuning. Apa warna sholat maghrib? Merah. Semua warna yang ada di permukaan ini dari sholat. Tapi orang tidak paham itu sholat. Warna sholat itu dari sholat, tapi orang tidak paham apa itu sholat. Cuma dia katakan dari syariatnya saja. Nah, masuk isya, apa hubungannya sholat isya dalam diri kita? Itulah empedu. Tidak boleh kita tinggalkan sholat isya. Dihantam empedunya nanti kapan itu? Warna sholat isya itu hitam. Masuk subuh, penentu subuh. Cuma 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Tidak ada sholat sunnah selesai subuh. Karena semua malaikat naik ke langit memperlihatkan perbuatan manusia. 2 rakaat itu menghapuskan dosa besar dan menghapuskan dosa kecil. Apa hubungannya sholat subuh dengan dalam diri pribadi kita ini? Kesehatan. Itulah ginjal. Banyak orang yang gagal ginjal. Perhatikan sholat subuhnya. Itu berat. Iya. Subhanallah. Ini luar biasa ini Pak. Saya sampai saking asik dengarnya ini, sampai mau bertanya apa lagi udah ini ngawur cara berpikir saya ini Pak. Jadi ternyata sholat itu ya bukan kita menyembah diri kita, tetapi sholat itu untuk kepentingan pribadi kita. Untuk kita sampai untuk kepada Allah. Jangan kita pahami ini sholat sekedar kata-kata. Enggak. Sholat ada ayat banyak ayat dalam Al-Quran itu mengenai sholat. Maka kita memahami Allah itu adalah tidak sama itu kita doa. Ya Allah, ada Allah di langit.
Mana Allah di langit? Al-Baqarah sudah katakan itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Hei Muhammad, ditegur oleh Allah, kenapa engkau mengadakan tanganmu ke langit? Tak ada Allah di langit. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke masjidil haram. Mana wajah? Bukan ini. Itulah batin kita ingat di tempat Baitullah. Kalau saya jelaskan secara mulai dari Nabi Adam sampai ini ujung-ujungnya sih, tapi ini butuh waktu yang 5 jam 2 jam itu penjelasannya. Iya, betul. Nanti ada part 2, part 3 dan part 4 lagi ya terkait persoalan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad. Jadi ini juga sudah membuka cakrawala berpikir saya bagaimana sholat yang baik gitu kan. Jadi cara sholat yang baik, dan kemudian yang kedua analisis yang lebih dalam kan, lebih terkait persoalan alhamdulillah gitu kan. Kemudian alif mim dam dan lain-lain tadi itu. Jadi memang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Jadi rugi teman-teman sekalian tidak menonton video ini teman-teman, karena di hadapan saya ini adalah memang pakarnya ini ya, Ma'rifat ya. Pakarnya Ma'rifat gitu kan. Ya, jadi di part 2-nya nanti kita akan menganalisis terkait proses penciptaan Nabi Adam. Itu yang ingin kemudian saya analisis lagi dengan Pak Muhammad ini. Bagaimana? Kira-kira bersedia nggak Pak? Insya Allah. Karena kalau kita kaji Nabi Adam pasti keluar yang namanya retorika cinta kalau orang. Iya. Kalau orang milenial sekarang bahaya kalau dikeluarkan ayat itu, maka itulah ilmu perempuan dan ilmu perempuan. Karena itu adalah hakikat betul kalau harus penciptaan Adam. Karena Adam itu bukan sekedar, kan saya pernah tanya sama mahasiswa, apa itu Adam? Adam itu tidak ada, tapi diadakan baru ada. Kenapa diadakan baru ada? Adam kan tidak ada. Kenapa kamu bilang Nabi? Kalau dia diadakan baru bernama Nabi Adam. Adam kan tidak ada. Nah, nantilah kita berbicara tentang apa. Teman-teman sekalian, saya mau mendengarkan lagi. Tetapi tunggu part 2 teman-teman sekalian. Jadi saya ingin mengajak Pak Ustadz ini berbicara terkait persoalan ini Nabi Adam, kemudian sampai terjadinya romantisme ya. Jadi pertemuan Adam dan Hawa sampai menganalisis ya. Jadi kalau bahasa akademiknya menganalisis ya, bukan rahasia. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, jadi banyak yang mengatakan bahwa ilmu ma'rifat ini bagian daripada rahasia yang mesti harus kemudian disembunyikan. Tetapi saya dengan Pak Ustadz Muhammad ini akan mencoba untuk membedahnya secara akademik. Tapi ya kan? Kalau ilmu ma'rifat itu tidak sembunyi dia. Kalau agama itu tidak sembunyi, dia dibongkar habis. Kenapa dibongkar habis? Orang tua dulu itu memang sembunyi ini di bawah kelambu putih. Iya, tapi betul. kita ini dalam sejarah, dalam dunia akademi tidak boleh dibongkar habis mana ayat dan hadisnya. Karena itu harus dibongkar. Siapa Adam? Siapa itu Muhammad? Kalau orang paham Adam, yang ujung-ujung aku kembali kepada taraktu fikum amrayn ma intamasaktum bihi malam tadilu abada kitabullah wa sunnah rasul. Tapi orang paham sunnah adalah jenggot, paham sunnah adalah itu kita kaji nanti. Siapa itu sunnah? Sunnah memang sunnah ada hadisnya, tapi kita mengkaji lebih dalam lagi. Bagaimana pemahaman sunnah itu. Dan Al-Baqarah dan dikatakan Al-Quran itu seperti apa. Tapi harapan saya untuk generasi milenial sekarang, yang pertama, agama adalah pondasi. Anda meninggalkan agama, maka sama dengan Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Karena kenapa? Agama inilah tidak dipandang itu jurusan apa, tidak dipandang ini master apa, profesor apa. Kalau dia tidak paham agama, sama seperti binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Al-Quran sudah katakan, wa iji ja'arna li jahannam kasira minal jinni wal insin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yubsiruna biha. Aku ciptakan jin dan manusia untuk isi neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, diberikan hati tapi dia tidak memahami apa kandungan ayat Al-Quran, memahami ini kebesaran Allah. Diberikan telinga tapi dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau melihat ini bagaimana kuasa Allah. Diberikan mata tapi dia tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa lanjutan? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Subhanallah. Maka hati-hati. Kalau orang tidak paham agama, bukan agama itu, memang agama kan bahasa Sanskerta.
Itu tidak, agama itu kacau. Apa itu bahasa Arab agama? Itu adin. Apa bahasa Indonesianya agama? Agama itu berpendirian kepada Allah. Itu bahasa Indonesianya. Kata lurusnya. Iya kan? Tapi orang tidak memahami sekarang. Sekedar, banyak orang yang memahami tapi cuma sekedar konsepnya aja. Tapi syariat itu banyak orang pahami, tapi kembali diteliti secara tarekatnya, diteliti secara hakikatnya, diteliti secara ma'rifatnya, susah dipahami oleh masyarakat. Maka terjadilah pembunuhan, pemerkosaan, terjadinya ini pemerkosaan di mana-mana. Orang tua bisa perkosa anaknya, anaknya bisa perkosa orang tuanya. Betul ya. Pembunuhan di mana-mana. Kenapa? Karena dia belum paham agama, belum paham pendirian, belum paham itu apa itu sholat. Terjadilah apa itu dibangkitkan Rasul, inna bu'istu liutamima makarimul akhlak. Aku ini dibangkitkan untuk memperbaiki budi akhlak manusia. Tapi itu kan sekedar seremonialnya saja, Pak Amar. Iya, Luar biasa ini, Mas, sudah semakin lama semakin keluar ini bahaya. Ya, saya pikir begini, Pak Muhammad. Jadi hampir sama ya, sama ya, nama Muhammad yang ini dengan Muhammad Rasulullah. Tidak sama lah. Namanya yang sama. Namanya yang sama. Ya. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, ini part 1 ini saya diskusi dengan Pak Muhammad terkait persoalan agama atau peran generasi untuk mengenal agama gitu kan. Karena agama ini sebagai dasar kita untuk mengenal Allah. Ya, jadi kekacauan yang kemudian terjadi di dunia ini atas dasar lemahnya pengetahuannya terhadap agama. Jadi agama sebagai dasar kita untuk membangun jiwa kita bagaimana kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Muhammad atas waktunya. Teman-teman sekalian yang masih penasaran, dan saya yakin teman-teman sekalian yang menonton video ini pasti penasaran terkait persoalan analisis dan kajian terkait persoalan agama ini. Oke, di part kedua nanti kami akan berbicara terkait proses penciptaan Nabi Adam sampai terjadinya romantisme Nabi Adam, ya kan? Jadi bahaya keluar hadis ayat nanti. Iya, mencuatnya nilai estetika dan lain-lainnya gitu teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi Pak Muhammad terima kasih atas waktunya dalam kurun waktu 30 lebih menit ini saya pikir 30 lebih menit bersama Bung Amar Podcast. Teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum itu saya kepingin mendengarkan mungkin ada kalimat terakhir yang perlu disampaikan oleh Pak Muhammad untuk generasi-generasi, baik generasi ya remaja, dewasa maupun dewasa tua. Silakan Pak Muhammad. Untuk saya, untuk generasi yang pertama jaga sholat, yang kedua hormati kedua orang tuamu. Orang tua adalah tidak akan ada ridho Allah kalau tidak ada ridho orang tua. Kuliah, kalau orang yang kuliah dimanapun berada, kuliahlah dengan baik, jeripaya orang tua, dihargai dengan baik, hormati orang tuanya, karena kata Al-Quran itu, siapa yang membantah perkataan orang tua, hati-hati pasti akan mendapatkan neraka jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan, janganlah bosan-bosan membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman luar biasa. Kata hadisnya itu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka 10 rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Apalagi kalau kita baca Bismillah 19 ayat, berarti 19 rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Untuk generasi, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan bosan belajar agama. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Untuk apa ke negeri Cina? Tapi kalaupun ada di Indonesia. Betul. Maka kata pepatah Arab, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia. Ibaratkan kita menanam sebiji jagung. Kalau kita menanam sebiji jagung, jangan harap kita memetik besok pagi, itu tidak mungkin. Tapi rawatlah jagung itu, kita memetik bulan depan atau bulan akan datang, pasti akan memetik kalau kita rawat dengan baik. Begitulah perumpamaan agama. Kalau kita belajar agama dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberikan hidayah kepada kita. Terima kasih Pak Amar sudah memanggil saya untuk diskusi tentang agama. Ketika ada salah dan kekurangan yang saya sampaikan kepada
dimanapun ada yang nonton live ini, mohon maaf hanya kepada Allah dan Rasulnya saya mohon ampun dan tobat. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah masuk di podcast saya, dan teman-teman mahasiswa juga bisa nonton ini karena ini bukan referensi ya teman-teman, kalau referensi dari buku ini. Jadi susah saya sebutkan teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Muhammad. Jadi ini ada part 1, jadi part 2 nanti kita analisis terkait pada situ. Setelah nanti analisis terkait persoalan Nabi Adam, nanti kita rentetan lagi untuk part 3 dan lain-lain. Saya berharap Pak Muhammad ini bersedia jadi berdiskusi dengan saya, dan kemudian saya abadikan diskusi kita. Dan saya juga kepingin paling besar itu saya ingin mendalami agama. Itu yang paling utama. Sekali lagi terima kasih.